Sekarang kita akan membahas dampak pencemaran. Dampak pencemaran yang pertama adalah punahnya spesies. Spesies yang tidak tahan terhadap polutan bisa mengalami kematian. Misalnya adalah DDT atau diklorodivinil trichloroetana dapat merusak cangkang telur burung. Yang kedua adalah gangguan keseimbangan lingkungan. Punahnya suatu spesies mengakibatkan interaksi dalam ekosistem menjadi berubah, sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga adalah peledakan jumlah hama. Misalnya penggunaan insektisida dapat membunuh predator hama. Ketika predator hama banyak yang mengalami kematian, menyebabkan populasi hama menjadi besar. Selanjutnya yang keempat adalah kesuburan tanah berkurang. Misalnya adalah penggunaan insektisida menyebabkan fauna tanah mati, sehingga kesuburan tanah menjadi berkurang. Contoh lain adalah penggunaan pupuk yang dilakukan secara terus-menerus, mengakibatkan tanah menjadi asam, sehingga kesuburan tanah menjadi berkurang. Yang kelima adalah keracunan dan penyakit. Orang yang memakan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Ada yang meninggal, ada juga yang mengalami kerusakan organ hati, ginjal, dan bahkan menderita kanker. Dampak pencemaran lingkungan yang keenam adalah lubang ozon. Kemudian dampak pencemaran lingkungan yang ketujuh adalah asfiksi. Yang kedelapan adalah biomagnifikasi. Yang kesembilan adalah eutrofikasi. Dan yang kesepuluh adalah terjadinya efek rumah kaca. Sekarang kita akan membahas bagaimana terjadinya lubang ozon beserta dampak-dampaknya. Lapisan ozon di stratosfer menyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Dengan bertambahnya bahan kimia buatan manusia yang mengandung senyawa klorin dan bromin, akan ikut merusak molekul ozon pada lapisan ini. Misalnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. CFC merupakan buatan manusia yang meningkatkan kadar penipisan ozon. CFC adalah suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin, yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana. Ozon adalah molekul dalam bentuk gas yang terjadi secara alami yang ditemukan pada atmosfer bumi. Molekul ini dapat menyerap panjang gelombang tertentu dari radiasi ultraviolet matahari sebelum mencapai permukaan bumi. Pada lapisan stratosfer, radiasi matahari memecah molekul gas yang mengandung klorin dan bromin dan menghasilkan radikal klor dan brom. Radikal-radikal klorin dan bromin kemudian melalui reaksi berantai memecah ikatan gas-gas lain di atmosfer, misalnya adalah ozon. Molekul-molekul ozon terpecah menjadi oksigen dan radikal oksigen. Dengan terjadinya reaksi ini akan mengurangi konsentrasi ozon di stratosfer. Semakin banyak senyawa yang mengandung klor dan brom, perusakan lapisan ozon juga akan semakin parah. Dampak lubang ozon adalah: pertama, menyebabkan kanker kulit pada manusia. Yang kedua, menyebabkan penyakit katarak pada manusia. Yang ketiga, melemahkan sistem imunitas. Yang keempat, memusnahkan hasil pertanian. Yang kelima, memusnahkan kehidupan di laut. Yang keenam, dapat menyebabkan pemanasan global. Yang ketujuh, mencairnya es di kutub-kutub bumi. Yang kedelapan, naiknya permukaan air laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang asfiksi. Asfiksi merupakan kelainan atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan
atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lainnya. Asfiksi disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen, seperti karbon monoksida. Karena daya ikat Hb lebih tinggi terhadap karbon monoksida atau CO, maka CO akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh. CO yang banyak dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang biomagnifikasi. Biomagnifikasi atau pemekatan hayati adalah proses meningkatnya kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan. Syarat terjadinya biomagnifikasi adalah polutan yang menjadi penyebab biomagnifikasi harus bersifat: pertama, tahan lama. Kedua, polutan yang mobile. Yang ketiga, bahan biologi aktif. Keempat, larut dalam lemak. Proses biomagnifikasi dimulai ketika konsentrasi kontaminan yang tersimpan pada tubuh produsen lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya. Produsen dimakan oleh konsumen. Artinya konsumen di atasnya akan mengonsumsi sejumlah biomasa dari tingkat trofik di bawahnya. Biomagnifikasi dapat berdampak pada manusia. Manusia menduduki posisi puncak tingkat trofik pada hampir semua rantai makanan dalam ekosistem, sehingga manusia merupakan penanggung resiko biomagnifikasi yang paling tinggi. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi tubuh dan termasuk mutasi genetik. Sekarang kita akan membahas tentang eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air, yaitu limbah fosfat. Air dikatakan eutrofik jika konsentrasi total fosforus atau Tb dalam air berada dalam rentang 35 hingga 100 mikrogram per liter. Adapun dampak eutrofikasi adalah kualitas air di ekosistem air menjadi sangat menurun. Kemudian rendahnya konsentrasi oksigen terlarut bahkan sampai batas nol. Hal ini menyebabkan makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga akhirnya mengalami kematian. Eutrofikasi ini sebenarnya merupakan sebuah proses alamiah di mana suatu perairan, misalnya danau, mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhnya biomasa. Proses alamiah ini oleh manusia dengan segala aktivitas modernnya secara tidak disadari dipercepat menjadi dalam hitungan beberapa dekade atau bahkan beberapa tahun saja. Maka tidak mengherankan jika eutrofikasi menjadi masalah di hampir ribuan danau di muka bumi, sebagaimana dikenal lewat fenomena algal bloom. Kondisi eutrofik sangat memungkinkan alga, tumbuhan air berukuran mikro, untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat atau blooming, akibat ketersediaan fosfat yang berlebihan serta kondisi lain yang memadai. Hal ini juga dikenali dengan warna air yang menjadi kehijauan, berbau tidak sedap, dan kekeruhannya yang menjadi semakin meningkat. Banyaknya enceng gondok yang bertebaran di rawa-rawa dan danau-danau juga disebabkan fosfat yang berlebihan. Akibatnya kualitas air di banyak ekosistem air menjadi sangat menurun. Berikutnya kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh uap air atau H2O, metana atau CH4, karbon dioksida atau CO2,
ozon atau O3, nitrogen oksida atau N2O, CFC atau klorofluorokarbon, dan HFC, hidrofluorokarbon pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Normalnya pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi menjadi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi makin hangat dari tahun ke tahun. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 15 derajat Celcius, sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca ini, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tetapi lebih banyak dampak merugikannya. Penyebab efek rumah kaca yang berlebihan ini misalnya adalah penebangan liar dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, pencemaran laut, industri pertanian, limbah rumah tangga maupun industri peternakan. Adapun dampak dari efek rumah kaca yang berlebihan adalah: pertama, terjadinya pemanasan global. Hal ini akan mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Yang kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Yang ketiga, laut akan semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Dan yang keempat adalah menipisnya lapisan ozon. Hal ini akan membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Berikutnya kita akan membahas dampak pencemaran berupa hujan asam. Hujan asam adalah segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, yaitu pH di bawah 5,6. Seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering, baik berupa hujan, salju, kabut, hujan es atau bahkan debu yang bersifat asam. Hujan asam ini disebabkan oleh NO, NO2, N2O, SO2 dan SO3. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen oksida menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. Sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahkan zat kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat, H2SO4, dan nitrat. Unsur-unsur itu kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum jatuh ke permukaan bumi. Sebagian kecil sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang menyebabkan hujan asam berasal dari sumber alami seperti erupsi gunung api. Sementara sebagian besarnya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dari proses di pembangkit listrik, kendaraan bermotor dan alat berat, industri manufaktur, dan kilang minyak. Adapun dampak hujan asam bisa memengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi, misalnya 1. Mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. 2. Meningkatkan tingkat keasaman air di danau, sehingga banyak ikan berpotensi mati. 3. Dampak hujan asam terhadap manusia, misalnya memicu penyakit tertentu, seperti sakit paru-paru, asma, bronkitis, dan penyakit kulit. 4. Hujan asam juga dapat menyebabkan kerusakan pada banyak objek, termasuk bangunan, patung, monumen, dan kendaraan. Bahan kimia yang dihasilkan dari fenomena ini dapat menyebabkan korosi atau perkaratan pada benda-benda logam. Logam yang mengalami korosi akan menjadi lebih rapuh dan keropos.